Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, hari kiamat sudah menjadi kepastian yang tidak terelakkan. Namun tidak ada yang tahu pasti kapan kiamat akan terjadi. Jangankan manusia biasa, malaikat dan para nabi pun tidak pernah mengetahui perkara yang satu ini. Akan tetapi Allah sudah menggambarkan tentang tanda-tandanya sebelum kiamat. Umat manusia akan melakoni fase yang disebut sebagai akhir zaman. Tidak hanya dari fisik bumi yang kita tinggali, ciri-cirinya juga menyangkut perilaku dan tingkah laku manusia. Melalui Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan periode ini. Pada akhir zaman nanti, umat Islam akan mengalami dua penyakit yang tidak terobati. Kabar buruknya, penyakit tersebut sudah mulai terasa pada era kita saat ini. Lantas, apa dua penyakit itu? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan bahwa dua penyakit tersebut adalah cinta dunia dan takut mati. Padahal saat itu jumlah umat Islam begitu banyak. Namun dua penyakit ini membuat mereka lemah dan tidak berdaya. Yang pertama, cinta dunia. Sikap ini ditandai dengan besarnya ambisi seseorang untuk mengejar dunia tanpa berpikir tentang akhiratnya. Padahal sejatinya hidup di dunia ini hanyalah persinggahan saja. Namun karena sikap ini membuat seseorang lupa untuk mengumpulkan amal sebagai bekal untuk akhiratnya. Hal ini sebagaimana tertera di dalam hadis dari Sauban radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, hampir tiba suatu zaman di mana bangsa-bangsa dari seluruh dunia akan datang mengerumuni kamu, bagaikan orang-orang yang kelaparan mengerumuni talam hidangan mereka. Maka salah seorang sahabat bertanya, apakah karena kami sedikit pada hari itu? Nabi SAW menjawab, bahkan kamu pada hari itu banyak sekali, tetapi kamu umpama buih di waktu banjir, dan Allah akan mencabut rasa gentar terhadap kamu dari hati musuh-musuh kamu, dan Allah akan melemparkan ke dalam hati kamu penyakit wahan. Seorang sahabat bertanya, apakah wahan itu wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, cinta dunia dan takut mati. Hadis riwayat Abu Dawud. Lihatlah di tengah-tengah kita saat ini, berapa banyak orang-orang tersangkut korupsi, berapa banyak orang yang menjual narkoba sehingga mereka masuk ke dalam penjara.
Apa sebenarnya yang mereka kejar? Yang mereka kejar adalah uang, kekayaan, dan kekuasaan. Mereka seakan-akan dibutakan oleh dunia, sehingga tidak terselip sedikit pun dari tindakan itu bekal untuk menuju akhirat. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kita untuk tidak melampaui batas dalam mengejar dunia. Karena orang-orang seperti itu Allah sudah siapkan tempatnya di neraka. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya." Quran Surah An-Naziat ayat 37-39. Yang kedua, takut mati. Takut mati bisa saja membuat seseorang menjadi giat mengumpulkan amal sebagai bekal. Namun pada konsep ini, takut mati yang dimaksud adalah orang yang takut mati karena lemahnya iman dalam diri mereka. Mereka menyadari kurangnya amal, sehingga tidak mau bertemu Allah lewat kematian. Gemerlapnya dunia membuat mereka terperdaya, sehingga merupakan suatu hal yang pasti, yaitu kematian. Padahal Rasulullah SAW sudah menyampaikan bahwa orang-orang yang paling cerdas adalah orang-orang yang banyak mengingat kematian. Dengan itu, mereka akan banyak mempersiapkan diri untuk bekal hari akhirat. Hal ini sebagaimana tertera dalam sebuah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Aku pernah bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Lalu seorang Ansor mendatangi beliau. Ia memberi salam dan bertanya, 'Wahai Rasulullah, mukmin manakah yang paling baik?' Beliau bersabda, 'Yang paling baik akhlaknya.' Lalu mukmin manakah yang paling cerdas? Ia kembali bertanya. Beliau bersabda, 'Yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik dalam mempersiapkan diri untuk alam berikutnya. Itulah mereka yang paling cerdas.' Hadis riwayat Ibnu Majah. Dengan demikian, manusia akan mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah jika sudah mengetahui bahwa ia akan berjumpa dengan Allah. Padahal ia akan ditanya tentang amalnya di dunia, maka ia pasti akan mempersiapkan jawabannya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah penjelasan mengenai dua penyakit yang akan menghinggapi umat muslim sebelum hari kiamat tiba. Penyakit itu tidak ada obatnya kecuali kita kembali kepada Allah dan Rasul-Nya, menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang terhindar dari dua penyakit tersebut. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.